apa namanya, nomor antrian. nyapu-nyapu sambil cuci piring mungkin ya, mungkin sambil bisa didengarkan pakai headset ya. Atau nanti kalau misalnya tidak sempat bisa disaksikan kembali siaran ulangnya di channel YouTube RSUD Dr. Abdul Rahim Official. Kalau yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kalau misalkan ada yang belum follow IG kami, bisa follow di akun Instagram kami @RSUD Dr. Abdul Rahim. Terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu, beliau sudah menunggu dari tadi ya. Langsung saja kita panggilkan beliaunya Dr. Syafroni Yudhistian Akmal, spesialis penyakit dalam. Monggo dipersilakan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi semua. Terima kasih kepada Bu Direktur dan teman-teman semua yang telah memberikan kesempatan pada saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Syafroni, bisa dibilang saya Dr. Roni ya. Kebetulan saya spesialis penyakit dalam di sini. Ini kita akan membahas tentang biar rada mesra dikit. Asik. Ya, kita akan membahas waspada penyakit hepatitis ya. Ini Bapak Ibu ada yang sudah tahu belum penyakit hepatitis ini penyakit apa? Tahu. Bapak sudah tahu Pak penyakit hepatitis sama apa? Nomor antrian. Ada yang tahu nih? Silakan menuju. Nggak tahu. Lihat ya, hepatitis itu lihat. Ini ada gambar orang pegang perut ya. Kebanyakan kalau orang awam sakit perut, sakit tabuk dulu. Nah, bilangnya mau sakit tabuk, sakit apa? Emah, lambung. Jadi tak lambung ya. Jadi semuanya itu bukan harus lambung. Ternyata sakit perut juga bisa terkena penyakit hepatitis ya. Lihat, hepatitis ini ada liver ya. Livernya ini di sebelah kanan. Kalau lambung nanti di sebelah kiri ya. Nah ini ya. Jadi liver itu ada di sebelah kanan, kalau lambung di sebelah kiri. Jadi mun Bapak Ibu deki sakit tabuk kan sedih. Saya sakit mah. Mun saya sakit goni mun saya ya lebih ke arah kiri maka kemungkinan lambung. Tapi kalau dominan ke kanan mungkin bukan lambung dan kemungkinan besar bisa hepatitis, bisa hepatitis. Apa hepatitis? Hepatitis adalah penyakit yang disebabkan karena infeksi virus yang menyerang liver. Jadi penyakit hepatitis itu muncak dari awal bila penyakit liver. Salah satu penyakit liver itu disebut hepatitis. Ya. Hepatitis nanti ada banyak. Sakitnya sekak mah, sakit saya tabuk dominan sebelah kanan. Nah, itu sakit tabuk kan booming dulu tak harus saya sakit makan koni agak ke kanan sedikit. Gimana cara pengobatannya? Nah, datang ke RS ya, ke poli penyakit dalam. Nah, ini dia ya. Penyebabnya adalah virus. Jadi kalau misalkan ada virus hepatitis ini nanti bisa menyerang liver. Kalau misalkan ini masuk ke dalam liver, dia akan menyebabkan liver ini bengkak. Kalau livernya bengkak, akhirnya timbul gejala sakit. Apakah gejalanya cuma sakit perut? Oh tidak. Gejala hepatitis itu ada macam-macam. Ya, nanti kita bahas. Kenapa kok ini penting? Ternyata di Asia Tenggara ya, di Asia Tenggara Indonesia itu merupakan ranking 1 penyakit hepatitis di Asia Tenggara ya. Ranking 1 penyakit hepatitis. Mau ranking 1 sehat alhamdulillah. Nah, ranking 1 sakit. Jadi orang yang sakit hepatitis di Indonesia itu paling banyak dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Yang paling kecil mana loh? Sama India aja. India kecil ya. India itu cuma 1, Indonesia banyak yang kena hepatitis ya. Nah, ternyata hepatitis itu ada 5 macam Bapak Ibu. Hepatitis apa saja? Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E.
Jadi hepatitis ada banyak macamnya, ya. Tapi Bapak Ibu tidak perlu menghafalkan A, B, C, D, tak usah kosan. Pokok sakit kanan, paling hepatitis. Nggak gini kabar bos. Hepatitis C, A, B, C, D, gini kak urusannya dokter saya mendiagnosa, ya. Bedanya apa A, B, C, D, E, ya? Kalau misalkan hepatitis A sama hepatitis E, penularannya adalah lewat makanan, ya. Jadi hepatitis A dan hepatitis E penularannya lewat makanan. Artinya apa? Mun Bapak Ibu neka ada kakanan segede sekotor dapat terjangkit hepatitis A atau hepatitis E. Contoh ya, anak-anak muda suka nongkrong di berung pinggir sungai. Berung pinggir sungai, peringnya cuci sungai. Sungai yang marah lampeta orang buang hajat. Nah ini sudah makan lalapan campur hajat. Nah dia ya, itu namanya hajatan ya. Hajatan, lalapan campur hajat. Nah ini dapat tertular virus hepatitis A. Nah kalau misalkan hepatitis B, C, D ini penularannya lewat darah. Jadi misalnya Bapak Ibu neka berdeloka, misalnya lagi berde orang tabrakan, banyak dorona, pas kemudian tolong, kadang dorona masuk ke tanah ngampian seloka, doro campur doro, jadi ketularan. Makanya hati-hati kalau memegang darah. Kalau orangnya itu kita tidak tahu dia punya penyakit apa, darahnya itu dapat menularkan salah satunya hepatitis B dan C. Darah itu apakah harus megang darah? Enggak. Contohnya dari ibu hamil. Ibu hamil kan ngandung nih. Nah, anaknya ini kan ada di dalam kandungan. Itu kan otomatis mendapatkan darah dari ibunya. Nah, maka anak-anak bayi yang di dalam kandungan ibunya punya hepatitis B itu bisa tertular hepatitis B. Bagaimana cara pencegahan supaya anak tidak tertular hepatitis B? Ibunya hepatitis B, datang ke abdur rahim, ya. Nah, jadi nanti konsultasi ke kandungan oleh dokter kandungan, nanti dibawa ke poli penyakit dalam, nanti kita obati hepatitis B-nya sampai selesai, ya. Itu. Nah, gejalanya apa? Ya, kalau hepatitis A dan hepatitis B itu biasanya adalah mual, ya. Ada mual, ada nyeri perut, kemudian ada mata kuning. Jadi mau bodo orang merepata koneng, kebenyakan akan konyek, bukan ya. Tapi itu kuningnya karena penyakit liver. Salah satunya hepatitis, ya. Jadi sakit perutnya cenderung sebelah kanan, terus kemudian ada mual ya, matanya kuning, perutnya besar. Wah, ini jangan-jangan hepatitis. Yang paling sering lagi dilihat adalah kencing ya. Pun akeme, kencingnya itu warnanya seperti teh. Gelap, abaan koneng, kencingnya seperti teh, perut raja, perutnya sakit lambung, sakit perut sebelah kanan. Wah ini jangan-jangan hepatitis, ya. Nah jadi ciri-cirinya hepatitis, sakit perut, ya, terutama kemungkinan sebelah kanan, ada mual juga, ada demam sumber-sumber. Yang paling penting kalau sudah ada kuning sama kencingnya warnanya gelap seperti teh, itu kemungkinan besar garansi hepatitis, ya. Nah, ya. Tapi kalau yang hepatitis C, nah hepatitis C ini biasanya tidak ada gejala Bapak Ibu. Jadi tak oneng, ingat di nauzubillah, misalnya sehat-sehat, juto kantong, ternyata punya hepatitis C. Nah ini, tidak ada gejalanya. Gejalanya biasanya mudah lelah. Jadi misalnya alako, lempo, datang ke pengajian lempo lo lakukan. Nah itu jangan-jangan kemungkinan ada penyakit hepatitis, ya. Nah kalau penyakit hepatitis tidak diobati, jadinya apa? Ya ini livernya yang bagus ya, liver bagus seperti ini. Kalau tidak diobati, livernya itu banyak bentol-bentolnya ya. Jadi livernya mengeras, banyak bentol-bentolnya. Ini kalau misalkan tidak diobati, bisa jadi kanker liver. Ya, bahkan bisa menimbulkan kematian. Nih ya tadi ya, badannya kuning, perutnya besar ya, sakit tabun,
biasanya di sebelah kanan ya. Terus kemudian kurus kakinya, tangannya kurus, ya, tapi perutnya besar. Ini payudaranya laki-laki tapi beda apa mimiknya ya. Nah, laki-laki beda mimiknya, oh jangan-jangan hepatitis. Gitu ya. Ini kalau hepatitis sudah berat ya, sudah menjadi sirosis atau kanker liver. Nah, ini contohnya ya. Matanya warna kuning ya. Nah, bidal mon orang neka kebenyaan ADR wortel. Kemarin ada datang ke poli. Dok, saya dengar edukasinya dokter, badan saya warnanya kuning. Saya ini kena hepatitis. Oh. Ternyata setelah dilihat matanya tidak kuning. Jadi perak kolen kuning, matanya tapi tak kuning. Ini bukan hepatitis. Jadi kalau hepatitis itu ada lebih dominan ke matanya yang kuning ya, bukan penyakit liver. Kalau kulitnya sendiri yang kuning, matanya tidak kuning, kemungkinan kebanyakan makan wortel. Ya, kebanyakan makan makanan kunyit, misalkan wortel ya. Saya tanya, mbaknya makan apa seharian? Saya suka jus wortel. Oh, wortel jus benarnya kalau bulan. Akhirnya badannya kuning ya. Nah, akhirnya saya stop wortelnya, kemudian dia membaik ya. Kalau ini kira-kira hepatitis apa bukan, Mbak? Hepatitis apa bukan ini? Kenapa bukan? Kebanyakan makan, kalau ini kebanyakan makan ya. Tabur aja kayak bapaknya ya. Nah, ya. Kalau ini hepatitis bukan, Bu? Kok masa tak tahu? Kalau ini bukan hepatitis, wong ini senyum-senyum ya. Ya kan? Ini namanya korban lelaki. Ya. Nah, korban lelaki ya, bukan hepatitis. Kalau hepatitis kayak gini, Pak. Nah, ini contoh pasien ya. Tuh, tangannya kurus ya. Kurus, tapi tabur aja. Kolen berkuning, merepat tak kuning dia, gitu ya. Jadi ini hepatitis, penyakit liver ya, penyakit liver yang sudah kronis, penyakit liver yang lama tidak diobati, akhirnya jadi kayak gini ya. Ini kenapa, Bu? Nah, ini kan atena manusia, bagus ya. Kalau atena penyakit liver ada mah, nggak neka. Makanya ini bahaya ya. Kalau ada gejala-gejala seperti itu, langsung datang ke Abdul Rahim. Kalau ini apa, Bu? Belum. Yang ini nggak akan nyaman ya. Sudah sarapan, Pak? Sudah ya. Kalau enggak nanti dibelikan direktur. Jadi ini benar ya, lebih. Kalau ini enak ini ya. Ya. Nah, bagaimana cara supaya tidak tertular? Tadi hepatitis A penularannya lewat mana, Pak? Lewat makanan. Nah, kalau hepatitis A penularannya lewat makanan. Jadi bagaimana supaya terhindar? Ya, jadi harus cuci tangan ya. Minumnya minum air bersih ya. Jangan minum air belum dimasak ya. Makanannya harus dimasak dengan bagus ya. Pokok cuci tangan lah ya. Itu penting cuci tangan. Terus bagaimana hepatitis B? Hepatitis B tadi penularannya lewat mana, Pak? Lewat darah ya. Jadi kalau yang hepatitis A lewat makanan. Kalau hepatitis B dan C itu penularannya lewat darah. Jadi bagaimana? Yang pertama adalah hindari seks bebas. Jadi kan ajejen kan, ajejen di bahaya itu ya. Itu dapat menyebabkan penularan hepatitis B dan penyakit-penyakit seksual lain. Tak oleh ajejen, Mbak ya. Membina empat tak berapa. Terus kemudian yang kedua adalah ini yang penting. Apa? Cukuran jenggot ya. Jadi mun beda cukuran jenggot, indiin reng lain hati-hati. Sebab kan kalau di mereka acukur ya, kan biasanya ada luka-luka kecil ya. Nah, luka-luka kecil yang ada darahnya itu beresiko untuk menularkan hepatitis.
Selain itu juga apa lagi? Di tukang cukur, ya. Di tukang cukur itu biasanya kan dikerik ya. Nah, itu minta kerikan yang baru, minta silet yang baru. Karena kalau misalkan siletnya itu bekasnya orang hepatitis, takutnya kena hepatitis. Karena penularannya lewat darah, ya. Yang ketiga adalah jangan pakai narkoba jarum suntik ya. Nah itu suntikannya habis dipakai orang hepatitis, disuntikan ke biawak, ini bisa terkena hepatitis dari jarum suntik ya. Tuh. Nah bagaimana pencegahan hepatitis dari ibu ke anak? Tadi kan saya bilang penularannya juga bisa dari ibu yang hamil ke bayinya. Bagaimana? Ya dibawa ke sini saja nanti diobatin ya. Terus kemudian divaksin. Anaknya lahir divaksin. Jadi jangan takut vaksin ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena vaksin itu menolong adik bayinya. Gitu ya. Mungkin demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor antrian F208. Baik, terima kasih dokter. Kurang banyak sebenarnya dok. Loket 3. Ya. Sangat menarik sekali ya Bapak Ibu ya. Tentang apa lagi kita materinya? Kalau boleh tahu? Apa itu hepatitis? Sakit ate. Baru saya sakit ate sama ke. Deki, kok bila sakit ate nya benar ke anjal ki. Aduh, kalau sakit ate, pakai aduh, kalau sakit ate. Ini kaki, boleh sama ke. Baik, kalau tadi kita lihat di salah satu slide-nya dokter bahwa penyakit hepatitis ini adalah ranking 1 ya. Ranking 1 berarti orang Indonesia banyak yang sakit HIV. Ya, mulai sekarang jaga diri, jaga pikiran biar tidak sakit HIV. Nah, sekarang kira-kira nih ada yang mau didiskusikan tidak mumpung ketemu sama dokter Syahrul terkait penyakit liver, mumpung ketemu. Dokter Syahrul ini kalau di Poli tiap hari Senin dan Sabtu ya dok ya. Senin dan Sabtunya hanya 1 minggu 2 kali kalau ketemu. Kalau pas kebetulan jadwalnya beliau. Nah, mumpung ketemu kira-kira ada yang mau didiskusikan? Monggo. Kalau sambil berpikir, sambil meraba-raba dulu saya tanya apa, saya mohon izin akan bacakan pertanyaan online. Ini ada yang masuk ini dokter. Baik dok, ini saya baca pertanyaan online dulu. Dari akun Instagram Bria_Kirana. Dokter izin bertanya, Nomor kuning pada bayi apakah sama dengan materi yang menuju loket apakah bayi 3. kuning termasuk hepatitis? Ini mungkin bayi baru lahir atau bayi ya dokter? Enggak, ini bisa dijelaskan dulu dokter. Ini ada pertanyaan online nih, luar biasa sekali pertanyaannya. Ibu siapa ya? Gria_Kirana. Ibu Kirana ya, terima kasih banyak atas atensinya. Jadi memang pertanyaan sangat bagus sekali ya. Jadi ada bayi baru lahir ya, dapat beberapa hari kuning. Nah, ini berbeda dengan hepatitis yang kita bahas ya. Jadi kalau misalkan pada bayi kuningnya itu harus kita evaluasi. Apakah kuningnya itu disebabkan karena liver atau kuningnya itu memang penyakit liver hepatitis ya. Kuningnya itu apakah disebabkan karena penyakit liver hepatitis atau disebabkan karena memang bayi itu livernya belum sempurna, livernya itu masih belum tumbuh ya, tumbuh dengan baik, fungsinya itu masih kurang bagus sehingga dia menyebabkan kuning juga, tapi tidak ada hepatitisnya gitu. Nah biasanya kalau bayi baru lahir itu memang kuningnya itu disebabkan karena livernya itu masih belum berfungsi dengan bagus. Salah satu penyebabnya juga mungkin karena asinnya kurang ya, minumnya kurang, asinnya kurang, itu juga dapat menyebabkan kuning ya. Ada penyakit-penyakit tertentu misalkan lahir bayinya kecil atau lahir belum cukup usia kehamilannya, nanti juga bisa kuning juga. Ya, prematur itu juga bisa kuning. Jadi kalau pada bayi
hati-hati, terutama bayi-bayi baru lahir ya, masih belum usia genap 1 bulan sampai 3 bulan, yang kemungkinan besar dia bukan karena penyakit hepatitis. Loket 5. Ya. Dan program pemerintah itu sebetulnya pada ibu hamil yang dia itu rutin kontrol ke puskesmas atau rutin kontrol ke dokter kandungan, itu biasanya sudah dicek hepatitisnya. Jadi kalau misalnya ibunya itu menderita hepatitis, maka akan langsung diobati. Tapi kalau sudah dicek ternyata ibunya tidak menderita hepatitis B, maka ya kemungkinan besar insya Allah anaknya bukan menderita hepatitis B, bukan menderita hepatitis ya. Jadi kuningnya bukan karena penyakit virus hepatitis, tapi karena memang dia masih belum tumbuh dengan baik. Nanti lama-kelamaan akan hilang sendiri, biasanya begitu. Tapi kalau sangat kuning sekali, segera dibawa ke rumah sakit ya. Maka itu mungkin akan perlu fototerapi, difoto biasanya ya, fototerapi. Kapan perlu dibawa ke rumah sakit? Kalau misalkan bayinya itu kuningnya sudah sampai telapak tangan biasanya. Jadi kita lihat perutnya kuning, wajahnya agak kuning, tapi telapak tangannya masih putih merah gitu ya, tidak kuning. Ya mungkin masih bisa ditangani di rumah, nanti akan membaik sendiri. Tapi kalau sudah sampai tangannya itu kuning, maka lebih baik disegerakan dibawa ke dokter anak ya, dibawakan ke rumah sakit supaya bisa mendapat penanganan yang lebih lanjut. Mungkin gitu. Nomor Baik, terima kasih dokter. Mungkin bisa bantu jawabannya tadi sedikit apa Mas ya? Bapak kuliah underscore Pena. Baik, terima kasih dokter jawabannya. Bapak Ibu yang ada di lobi mungkin didiskusikan dokter, kami sediakan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang akan ajukan pertanyaan. Oh ya, baik, silahkan. Dengan siapa dari mana Bapak? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sufyan dokter dengan KUA Haji. Ya, Ingin bertanya dokter, tadi sudah ada jenis-jenis hepatitis G, ya. mulai A, B, C, D, dan E. Pertanyaan saya, ketika seseorang itu sudah terkena hepatitis A, apakah dia itu bisa meningkat menjadi B, C, D, dan E? Apakah memang itu tingkatan atau bagaimana dokter? Kemudian yang berikutnya, untuk penggolongan hepatitis A, B, C, dan E, itu kan biasanya kita yang awam hanya taunya hepatitis A dan B, sedangkan C, D, dan E itu kan tidak familiar. Itu ciri-ciri tertentu itu apakah memang ada dokter? Untuk yang A bagaimana, B bagaimana, C bagaimana, D bagaimana, E bagaimana? Kan tidak mungkin akan digolongkan seperti itu kalau tidak ada ciri-ciri tertentunya. Terima kasih banyak dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sofyan yang sangat ganteng sekali bapaknya ini ya. Nah, Pak, jadi memang hepatitis A, B, dan C itu adalah golongan berdasarkan virusnya ya. Nah, ini ya. Jadi kan ada virusnya itu menyerang liver ya. Jadi perbedaan antara A, B, C, D ya dan selanjutnya itu adalah tergantung dari virusnya. Nah, itu bukan tingkatan, tapi memang penyakit yang berbeda. Hepatitis A itu berbeda dengan hepatitis B. Hepatitis B berbeda dengan hepatitis C. Bedanya dari mana? Bedanya dari virus yang menginfeksi. Jadi bagaimana caranya kita tahu? Pertama dari gejala ya. Kalau hepatitis A, ini gejalanya ini mual, nyeri perut, mata kuning, tidak nafsu makan, kencingnya gelap, terus kemudian bisa jadi fesesnya berwarna agak terang. Ya, itu hepatitis A. Biasanya hepatitis A itu dia dominansinya itu di anak-anak muda yang suka makan di luar. Contoh misalkan di universitas ya, misalkan di Jember atau di Surabaya atau di mana yang dia itu suka makan di luar. Nah, itu bisa terjadi hepatitis B. Nah, kalau misalkan hepatitis B, gejalanya hampir mirip seperti hepatitis A. Ada mual muntah, nyeri perut, tidak nafsu makan ya, ada demam-demam yang
tapi tidak begitu demam ya, demamnya kadang enggak gitu ya. Gitu. Nah, kalau misalkan dari gejala kita tidak bisa membedakan apakah itu A atau B, karena gejalanya mirip. Nah, bagaimana cara kita membedakan? Ya perlu dilakukan pemeriksaan lab. Jadi nanti dari pemeriksaan lab itu nanti kita bisa tahu, oh ternyata ini virusnya adalah virus hepatitis A, berarti dia hepatitisnya hepatitis A. Terus kemudian dicek virusnya, oh ternyata virus hepatitis B, berarti dia penyakit hepatitis B. Tapi dilihat dari faktor resikonya, faktor resiko kan beda tadi ya. Kalau hepatitis A dari makanan penularannya, kalau hepatitis B dari darah. Maka bisa kita lihat kalau anaknya ini kecenderungan pasiennya ini adalah pasien-pasien usia muda yang suka makan di luar, maka oh ini kemungkinan hepatitis A. Atau pasiennya ini suka jajan misalkan, ya mohon maaf kayak misalkan suka pakai narkoba, banyak tatonya, misalkan di badannya ada tatonya, itu kan pakai jarum ya. Nah itu kemungkinan hepatitisnya adalah hepatitis B. Nah dari gejala selain makanan sama darah, itu juga bisa biasanya hepatitis B itu tidak nampak. Hepatitis B itu dia tidak kelihatan, jadi tidak ada gejalanya, tiba-tiba ketahuan waktu diperiksa. Ketahuannya kondisinya sudah seperti ini, kondisinya sudah berat, baru ketahuan ternyata kalau dia hepatitis. Kalau hepatitis A gejalanya itu lebih nampak, jadi pasiennya itu mual, lemas, demam, ya, terus kemudian dia nggak enak, perutnya mual-mual, nah itu gejala hepatitis A itu lebih ketahuan. Nah kalau hepatitis B, C, D, E itu lebih tidak tampak. Dan itu mungkin jadi jawabannya adalah A, B, C, D, E bukan derajat, tapi itu adalah penyakit yang berbeda. Untuk memastikan perlu dilakukan cek lab. Ya, Pak. Oke, bagaimana Bapak? Ya. Sudah bisa diterima. membantu jawabannya? Iya, baik. Mohon izin kiranya bersedia tampil sekali lagi untuk menerima sedikit ini hadiah Umroh. kenang-kenangan dari Rumah Sakit Dr. Abdurrahim Dokter. Nah, ini HP Oppo. Tipe Peng lama. Menghadap ke sini. Oke. Oke. Sini dulu. 1, 2. Sebelah. Dan ditanyakan mumpung ada Dokter Rani sebelum saya beralih. Oh iya, monggo silahkan Bapak bisa ke depan. Oh di sini aja. Baik, sebentar saya ke sana kalau betul. Dengan Bapak siapa dan A40. Terima kasih. Silakan menuju. Waalaikumsalam warahmatullahi Loket 5. Waalaikumsalam. Nomor antrian A40. Terima kasih. Silakan menuju. Perlu kami sampaikan tentang kami pertanyakan tentang kasus yang pernah kami rasakan pada terutama yang dirasakan oleh saya. Pertama ayah saya itu sakitnya adalah sakit kencing manis. Setelah kencing manis berobat ke dokter sembuh. Dan ini dokter diwati-wati supaya tidak banyak makan gula. Setiap hari setelah tidak takut dengan makan gula, dia akan jatuh malah lebar. Ini atasinya itu gimana ini? Kok kalau kebanyakan gula, kencing manis, kekurangan gula, lebar atau sakit kulit. Demikian, terima kasih. Baik, Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa tadi Pak? Dari Suparti. Asik bagus Dokter. Suparti. Imam Suparti. Pak Imam. Pak Imam Suparti, alhamdulillah ya. Terima kasih banyak. Jadi pertama terkena kencing manis, makan gula dikatakan sembuh ya. Terus kemudian makan gulanya sedikit, terus kemudian kena penyakit jantung dan liver ya.
sebetulnya itu ada sedikit kesalahpahaman ya. Artinya kesalahpahaman itu yang namanya kencing manis itu tidak bisa sembuh. Jadi kencing manis itu tidak bisa sembuh tapi bisa kontrol. Artinya dikontrol itu kencing manis itu harus evaluasi berkala. Bahkan ada beberapa sebagian besar pasien yang memiliki penyakit kencing manis itu dia konsumsi obat seumur Nomor hidup. antrian. Nah, ada memang sebagian kecil pasien yang dia olahraga rutin, pola makannya dijaga, itu gula darahnya normal walaupun tanpa obat. Nah, tapi itu harus tetap dikontrol. Artinya dikontrol apa? Makannya tetap dijaga, olahraganya tetap dijaga. Ketika makan dan olahraganya dia loss, ya, tidak terjaga lagi, maka kencing manisnya akan tinggi lagi. Gitu. Makanya yang namanya kencing manis itu dikatakan tidak bisa sembuh. Nah, jadi harus dikontrol seumur hidup. Gitu ya. Makanya yang anak-anaknya ini, anak-anak muda masih belum terkena kencing manis, jangan sampai kena kencing manis. Kenapa? Kalau sudah kena kencing manis, belum ada obat yang bisa menyembuhkan. Ya. Tapi bisa dikontrol. Artinya dikontrol bagaimana? Apakah minum obat terus? Ya enggak. Pokoknya makannya dijaga, olahraga aktivitas fisik dijaga, maka dia akan normal gula darahnya. Tapi sebagian besar pasien itu tetap konsumsi obat. Nah, kemudian tadi setelah dia tidak makan manis-manis, terus kok jadi penyakit jantung gitu ya. Nah, ini ada kemungkinan kencing manisnya tadi tinggi tapi tidak ketahuan. Silakan menuju loket. Selama dikatakan sembuh, apakah pernah kontrol ulang Pak? Antrian A5. Gulanya apakah selalu rutin dicek? Loket 1. Sudah turun normal ya? Sudah normal. Sudah normal ya? Ya, karena takut minum gula itu, makan gula itu. Ya. Kalau misalkan gulanya sudah normal, walaupun tanpa obat, ya memang ada sebagian kecil pasien itu bisa. Tapi sebagian besar pasien itu tetap minum obat untuk mempertahankan supaya gula darahnya normal. Karena kalau misalkan Bapak misalkan aktivitas gitu ya, akhirnya gula darahnya tinggi tapi tidak ketahuan. Hanya waktu dicek normal, tapi ketika di rumah ternyata tinggi. Nah itu. Gula darah yang tinggi, yang tidak ketahuan itulah yang biasanya menyebabkan penyakit jantung. Jadi penyakit jantungnya itu bukan karena Bapak tidak makan gula, bukan. Tapi penyakit jantungnya itu disebabkan karena kencing manis yang tidak terkontrol. Kalau kencing manisnya sudah normal dok, dicek rutin gula darahnya tetap normal, kenapa masih bisa kena penyakit jantung? Mungkin penyakit jantungnya karena hal yang lain, bisa jadi karena darah tinggi, ya, atau bisa jadi karena kelainan dari jantung itu sendiri. Jadi kalau misalkan makanannya tidak makan gula, itu tidak menyebabkan penyakit jantung. Kecuali kalau misalkan makannya itu benar-benar di diet ya, benar-benar ditahan sampai kurus sekali. Nah, sampai kekurangan nutrisi. Jadi kalau sampai kekurangan nutrisi memang dapat menyebabkan penyakit jantung. Tapi kalau orangnya sehat, aktivitas sehari-hari masih kuat, cuma tidak makan yang manis-manis, itu tidak menyebabkan penyakit jantung. Jadi penyakit jantungnya itu bukan karena tidak makan yang manis-manis, mungkin karena ada penyakit yang lain seperti hipertensi atau penyakit yang lain. Nah, sekarang kalau sudah kena penyakit jantung, jantungnya itu kadang-kadang bisa membengkak. Kalau jantungnya bengkak, aliran darahnya tidak lancar. Kalau aliran darahnya tidak lancar, itu akan menyebabkan livernya bengkak juga. Nah, liver yang bengkak karena penyakit jantung ini berbeda dengan liver yang disebabkan karena virus hepatitis. Jadi sama-sama penyakit liver, tapi penyebabnya karena sakit jantung, bukan penyakit liver yang disebabkan karena virus hepatitis. Jadi ini berbeda. Lantas bagaimana pengobatannya? Pengobatannya diobati jantungnya. Ketika jantungnya diobati, maka kemungkinan besar nanti livernya akan membaik sendiri. Jadi kita tidak perlu fokus kepada livernya, karena nanti livernya yang bengkak itu disebabkan karena jantungnya yang bengkak. Sama kayak Bapak numpak sepeda, bannya kempos, bocor kena paku.
Nah, dipompa terus tapi pakunya tidak diambil, tidak ditempel, dia tidak bisa. Ya, jadi pakunya harus diambil, ditempel baru dipompa. Sama penyakit jantung menyebabkan livernya bengkak. Kalau misalkan penyakit jantungnya tidak diobati, ya livernya kan tetap bengkak. Jadi jantungnya diobati dulu, jantungnya sudah membaik, nanti livernya akan membaik. Iya Pak. Nomor antrian. Berarti kalau boleh saya simpulkan pertanyaan Pak Imam tadi, Silakan tidak ada kaitannya dengan makan gula sedikit terus menimbulkan liver, tapi ada runtutan perjalanannya begitu ya. Jadi begitu Bapak. Jadi satu, kencing manis tidak bisa sembuh, harus rutin kontrol. Yang kedua, makanan sedikit gula, makanan sedikit manis tidak menyebabkan penyakit jantung. Gitu ya Pak. Jadi tidak harus makan sedikit gula langsung tiba-tiba liver gitu nggak Iya, ya? tidak. Jadi ada perjalanannya begitu Pak. Jadi muter dulu dari tidak dari mata turun ke hati, tidak begitu ya Pak, tapi dari kencing manis jalan dulu ke atas ke jantung baru ke liver gitu, komplikasinya begitu ya dokter. Gitu Pak Iman Suparti, Bapak mau hadiah? Bapak mau hadiah? Opo. Tidak mau hadiah? Hadiah? Opo. Mau? Sini, yuk foto sama saya. Ayo sini sama dokter. Jarang-jarang loh Pak foto sama selebritis ini. Selebritisnya poli penyakit darah, gitu ya dokter. Mungkin dokter bisa bergabung juga dok, bertiga. Silakan menuju Mas dulu ya. 3. Oh mas kan sama dokter Sarani. Oh, 56. Silakan menuju Menghadap ke sini dulu, menghadap ke sini dulu, kamera. Menghadap sini. Sudah. Sebentar. belum ya? Belum. 1. Oh satu, baru satu. 1. Salah. Menghadap sini, Mas. 1, 2. Mas Sidi. Sip. Ya, ini HP Samsung very original. Iya, terima kasih Pak. Ada lagi? Ada lagi. Kalau tidak ada, saya bacakan. Ini ada japri saya. Begini dok, ini dari Facebook. Oh, ada ternyata. Dari Rifki Alali. Dokter mau tanya, apa jika pasien sudah sembuh total dari penyakit hepatitis, apa beresiko terkena kembali? Begitu kira-kira. Ya, terima kasih. Jadi memang kalau tergantung hepatitisnya ya, terima kasih Mas Rizky atas pertanyaannya ya. Jadi sudah pernah kena hepatitis terus kemudian sembuh, apakah bisa kambuh lagi gitu ya? Mau nanya? Nah, ini tergantung dari penyakit hepatitisnya. Iya, Mbak Irma. Kalau misalkan hepatitis A itu dia itu memang bisa sembuh, artinya dia bisa normal orangnya itu ya. Dan sembuhnya insya Allah cepat. Kalau hepatitis A, nah, apakah setelah kena hepatitis A bisa tertular lagi? Bisa saja. Ya, walaupun dia memang sudah punya kekebalan tubuh terhadap hepatitis A, ya, kebal artinya dia. Ya. Nah, kalau misalkan sebelum terkena hepatitis A ya, jadi dia makan di pinggir sungai tadi ya. Nah, terus kemudian hajatan, nah itu dia bisa kena hepatitis A pada saat itu juga. Tapi kalau sudah terkena hepatitis A sebelumnya, sudah diobati, sudah sembuh, nah itu dia lebih kuat. Jadi lebih kuat. Nah, mungkin kalau dulu makan 1 piring kena hepatitis A, nah kalau misalkan untuk yang berikutnya mungkin makan 2-3 piring baru terkena hepatitis A. Karena dia punya kekebalan tubuh terhadap hepatitis A. Tapi kalau misalkan dia contohnya kayak terlalu capek, ya, terus kemudian daya tahan tubuhnya rendah, itu bisa kena lagi hepatitis A. Nah, bagaimana dengan hepatitis B? Kalau misalkan hepatitis B itu sembuhnya lama sekali, pengobatannya itu bisa bertahun-tahun. Nomor antrian. Jadi kalau misalnya dia kena hepatitis B terus kemudian sembuh, apakah bisa kena lagi? Ya sama. Kalau daya tahan tubuhnya rendah, bisa terkena lagi. Nah, bagaimana supaya tidak terkena hepatitis B? Maka keluarganya, ya, terutama orang-orang yang berisiko terkena hepatitis B perlu divaksin namanya. Makanya kan program pemerintah sekarang kalau anak baru lahir itu langsung divaksin hepatitis B supaya tidak terkena hepatitis B. Kenapa? Karena hepatitis B itu dia pengobatannya lama sekali.
bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai benar-benar virusnya itu mati. Kalau sudah mati terus kemudian dia kena darah lagi misalkan ya, jadi kayak misalkan hubungan seksual yang tidak terjaga, misalkan seks bebas ya, terus kemudian pakai narkoba lagi, dia kena lagi. Loket. Tapi jarang yang biasanya sampai kena lagi. Kenapa? Karena biasanya sebelum kena sudah meninggal. 8. Silakan Ya, menuju. jadi hati-hati, makanya jangan sampai terkena hepatitis B yang sampai penyakitnya itu parah. Karena kalau sudah parah, sudah berat, sudah tidak bisa tertolong. Ya. Nah, pengobatannya lama, bisa sampai 2 tahun. Mungkin gitu ya. Berarti tergantung dari jenis virusnya, Ya. jenis hepatitisnya ya dokter. Kalau hepatitis A itu pengobatannya cepat, bisa membaik ya, maksudnya pengobatannya cepat. Tapi kalau hepatitis B, C, wah itu pengobatannya jangka lama. Jangka lama. Kira-kira dok, kalau dari A, B, C, D, dan E tadi, itu yang paling parah yang mana dokter? Tingkat komplikasinya? Sebetulnya sama-sama parahnya. Sama-sama Jadi, parahnya. jadi, Nah, kalau dari pengalaman dokter mengobati pasien dengan kasus hepatitis ini dari A, B, C, D, sampai E tadi, tingkat komplikasinya yang paling luar biasa itu yang mana dok? paling banyak itu sebetulnya adalah hepatitis C dan hepatitis B. Ya, karena hepatitis C itu dia dapat menyebabkan kanker liver. Sering, paling sering itu kanker liver. Hepatitis B juga sering menyebabkan kanker liver dan adanya sirosis ya. Sirosis hepatis itu livernya mengkerut kayak tadi itu. Yang tadi bintik-bintik. Ya, jadi bisa mengkerut ya. Nah, ini ya. Ini Bapak ini kemungkinan besar ini juga anak hepatitis B atau hepatitis C yang livernya itu sudah rusak. Gitu. Nah, kalau misalkan hepatitis A apakah bisa seperti ini? Ya, jarang ya. Dia tidak sampai menyebabkan perutnya membesar seperti ini. Kalau misalkan hepatitis B dan C itu berat, komplikasinya bisa seperti itu. Gitu. Cuman itu jangka panjang. Kalau hepatitis A itu kenanya sekarang, sakitnya sekarang. Kalau hepatitis B dan C itu kenanya sekarang, sakitnya bisa beberapa tahun lagi. Karena tidak ada gejalanya. Dan biasanya datang ketika sudah Nah, datang-datang sudah kondisi kayak gini, sudah terlambat. Ya, datang-datang sudah terlambat, diobati ya sudah Nomor antrian. sudah sulit ya. 59. ya baik. Terima kasih dokter. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini. Oh ada satu lagi dok, satu lagi dok. Oke, satu lagi. Silakan Ibu di depan yuk. Ini. 9. Maju ke depan. Silakan menuju. Loket 2. Silakan Ibu, dengan siapa dari mana? Ati dari Bisuki. Ati dari Bisuki, tetangga saya berarti. Dokter, saya mau tanya Ya. dok, penderita hipertensi apa bisa terkena hepatitis juga dokter? Itu aja dok. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Ati. Bu Ati badannya sama sekali ya, cantik sekali. Seperti hati. Iya. Nah, jadi hepatitis dan hipertensi ya. Nomor Nah, antrian. semua orang baik itu penyakit hipertensi, kencing manis, jantung atau bahkan tidak punya penyakit apa-apa itu dapat tertular hepatitis. Ya, jadi penyakit hepatitis itu dapat menyerang siapa saja. Jadi bisa menyerang orang kena darah tinggi, sakit hepatitis bisa. Orang kencing manis kena hepatitis bisa juga. Orang sehat kena hepatitis dia bisa juga. Nah, kenapa kok bisa tertular itu tadi? Kalau hepatitis A itu dari makanan ya. Jadi makanya makanan, kalau makanan itu tidak bersih ya, yang saya bilang tadi makan pinggir sungai, cuci piring di sungai, ada hajat ya, hajat kuning-kuning lewat ya, hajatan ya. Nah itu dia bisa tertular virus hepatitis A. Walaupun orangnya sehat, tidak punya penyakit apa-apa, itu dapat tertular hepatitis A. Kemudian hepatitis B, C dan lain sebagainya ini penularannya adalah lewat darah. Jadi kalau misalkan dia kena jarum suntik, ya misalkan jarum suntiknya ternyata jarum suntik bekas, nah hati-hati ya. Orang yang disuntik pakai jarum suntik ternyata orangnya itu hepatitis. Kemudian bekasnya suntikannya itu disuntikkan ke orang lain, nah itu juga bisa orang lainnya itu terkena hepatitis gitu. Jadi hati-hati karena dia penularannya lewat darah atau berhubungan seksual misalkan
ada wanitanya ini kena hepatitis, kemudian berhubungan seksual sama laki-lakinya bisa tertular hepatitis karena pada saat hubungan seksual itu darahnya bercampur. Nah itu dapat menyebabkan hepatitis juga. Makanya hati-hati, jagalah pasangan saudara-saudara semua, ya, jangan sampai bercocok tanam di banyak mana, ya, di mana-mana. Kenapa? Karena kalau kita setia sama pasangan, insya Allah pasangan itu kan kita sudah tahu dari apa ya, akar-akarnya itu kan sudah tahu ya. Jadi istri kita tidak punya hepatitis misalnya, ya sudah, berarti setia sama istri, ya dia tidak akan terkena hepatitis. Kalau misalkan berhubungan dengan orang lain yang asal usulnya kita tidak tahu, jangan-jangan dia punya hepatitis, kita berhubungan, ya ketularan hepatitis juga kita. Makanya itu perlu waspada terhadap hepatitis, ya. Jadi kalau yang A karena makanan, yang B, C, D itu karena darah. Jadi semua orang berisiko terkena hepatitis, ya. Jadi berarti bukan dari hipertensinya menyebabkan hepatitis gitu ya dok, tapi memang semua orang, mau itu orang sehat, mau itu orang sakit, tetap berisiko untuk terinfeksi hepatitis. Nah, satu lagi dok, pertanyaan saya ini sebetulnya gimana? Kalau misalkan tensinya itu tidak terkontrol, tensinya itu tinggi sekali dalam jangka waktu yang lama, itu dapat menyebabkan kerusakan jantung. Nah, kerusakan jantung dapat menyebabkan penyakit liver juga. Tapi penyakit livernya itu bukan infeksi hepatitis, bukan. Tapi memang ada kerusakan liver yang mirip dengan hepatitis karena penyakit jantung. Penyakit jantung itu karena apa? Ya tadi, karena kencing manis bisa, karena darah tinggi juga bisa. Karena penyakit intinya Ya, karena penyakit komplikasinya itu bisa kena liver juga. gitu ya Bu Ati. Nah, sebentar Bapak, banyak sekali pertanyaan, gimana ya dokter? Jadi ini yang pernah saya temui di lapangan dok, jadi begini, misalnya orang hipertensi atau jantung atau ginjal ya dokter, nah, dengan pengobatan, beliau melakukan obat yang sekian banyak, selain mungkin beliau bosan obat, ada begitu fenomena di lapangan, saya nggak berani minum obat banyak-banyak, nanti kena livernya. Nah itu bagaimana dokter? Seperti itu. Ya, terima kasih, ini pertanyaannya sangat bagus sekali. Kan obatnya satu kresek gitu ya, habis pulang dari rumah sakit obatnya banyak sekali gitu ya. Nanti jangan-jangan saya kena penyakit ginjal. Jangan-jangan saya kena penyakit liver. Hati-hati ya, itu adalah penilaian yang sedikit keliru. Kenapa? Karena dokter memberikan obat itu sudah ada ukurannya, di mana ukurannya itu obat-obat yang diberi justru melindungi ginjal, justru melindungi livernya, justru melindungi. Kalau misalkan obat itu tidak diminum, maka kencing manisnya atau darah tingginya tidak terkontrol, justru itu yang merusak ginjalnya, merusak livernya. Nah, tapi kan ada yang bilang, "Jok minuman obat ketika capek ginjal lah," gitu ya. Nah, livera gitu. Obat apa itu? Nah, itu biasanya adalah obat-obat pegelinu, obat-obat asam urat. Nah, biasanya di warung-warung ya, obat-obat jamu-jamu ya, sasetan itu. Nah, itu kadang-kadang jamu-jamu itu dicampuri sama obat-obat pegelinu. Makanya habis minum jamu terus kemudian nyaman kapi, kapi ya. Montak minum obat lempo, montak minum obat sakian kapi. Nah, obat-obat anti nyeri yang beli di warung-warung itu adalah obat-obat yang tidak boleh diminum jangka panjang. Justru obat-obat yang anti nyeri itu dapat menyebabkan penyakit ginjal, jantung, dan liver. Tapi kalau misalkan obat-obat darah tinggi, obat-obat kencing manis, obat-obat yang selalu diberikan oleh dokter di rumah sakit, walaupun jumlahnya banyak, obat itu justru melindungi dari penyakit-penyakit ginjal dan liver dan jantung, komplikasi lainnya, betul. Jadi justru kalau misalkan obatnya itu tidak diminum, itu justru kena komplikasi. Membahayakan justru ya, karena memang fenomena yang terjadi di masyarakat kebanyakan begini loh, minum obat, kena liveran, jantung gitu ya. Justru kalau misalkan tidak diminum itu kena liver nanti. Nah, kebalikannya justru yang berbahaya ya, kalau tidak diminum justru yang
berbahaya. Makanya kan kalau di poli biasanya dapat obat darah tinggi atau kencing manis 1 resep gitu ya. Iya. Tapi obat anti nyerinya kok cuma 6 biji. Obat anti nyerinya kok cuma 10 biji paling banyak. Ya karena itu. Karena obat anti nyeri tidak boleh diminum jangka panjang. 6 itu sudah cukup. Mungkin resol dulu dok mungkin sampai betul. Nomor antrian A6 Ya. Lagi hadiah ayo pakai maksud. loket 1. Bentar Bapak, kayaknya Bapak juga mau nanya nih dok, lagi duluan. Satu lagi ya dok. Ya, terima dulu hadiahnya sebentar ya Bapak. Loket 3. Program selebritisnya politik sebelah sana di foto. Menghadap ke kamera dulu. Kamera sini. Nomor antrian A67. Silakan menuju loket 3. Menghadap ke HP sekarang dokter. Gini. 1, 2. Makasih dokter juga minum dulu terus. Makasih dokter. Baik, silakan Bapak. Satu lagi ya. Atau Bapak bisa WA atau DMG karena beliau juga harus melanjutkan pelayanan. Agak Silakan, ke depan. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gurmanto Dawan, Dok. Ya. Kebetulan istri saya sekarang cuci darah, Dok. Apakah setelah cuci darah sekarang keluarnya Nomor antrian perutnya sebelah kanan sakit? Apakah itu tanda hepatitis, Dok? Terus kedua, apakah jamu tradisional itu juga membawa efek hepatitis, Dok? Betul. Terima kasih. Nomor antrian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A9. Terima kasih Pak Tom dari Dawan ya. Jadi memang saya bilang tadi kan sakit perut sebelah kanan ya itu bisa hepatitis gitu ya. Cuman memang itu perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Pak. Jadi tidak semua perut sebelah kanan itu menyebabkan penyakit liver. Jadi bisa jadi penyakit yang lain, misalkan empedunya atau bahkan sakit ginjal pun, sakit ginjalnya sendiri, ginjal yang rusak itu dapat menyebabkan penyakit perut juga. Jadi misalkan habis cuci kok sakit, ya mungkin waktu cuci bapak sambil makan misalkan ya. Nah itu ya juga dapat menyebabkan perutnya sakit juga, gitu ya. Gitu. Nah terus kemudian kalau misalkan hepatitis apa bukan, nah itu perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Biasanya kalau pasien cuci darah di sini itu sudah kita screening dulu Pak, sudah dicek hepatitisnya. Jadi kalau misalkan bapak cuci darah reguler di sini, kemungkinan benar, insya Allah kemungkinan besar sudah bukan hepatitis, karena sudah dicek labnya. Gitu. Jadi kalau misalkan labnya itu lab hepatitis positif, misalkan maka cuci darahnya adalah cuci darah di tempat yang beda, tempat khusus, bukan yang reguler. Dan pertanyaan yang kedua tadi apa? Jamu tradisional ya. Jamu tradisional ini seperti apa biasanya Pak? Nomor Ini ya. Jamu seduh. Ya, hati-hati. Kalau menyebutkan merek ya. jamunya jamu sasetan seperti yang bilang tadi, jamu pabrikan, Jamu bubuk ya, Pak? jamu bubuk, itu resiko terkena ginjal juga, Pak. Hati-hati. Kalau misalkan Bapak bikin sendiri, misalkan temulawak, kunyit ya, Bapak bikin sendiri itu jauh lebih bagus daripada Bapak beli sasetan. Misalkan temulawak, kunyit, kasih telur, kasih apa ya, rumus rahasia turun temurun dari mbah-mbah ya. Nah itu lebih bagus. Bahkan penyakit hepatitis itu ada beberapa pasien saya itu yang sembuh itu karena dia rutin minum kunyit temulawak itu Pak. Ya kunyit sama temulawak itu rutin, dia nggak tahu ya bagaimana cara bikinnya itu. Nah itu diseduh, diminum setiap hari itu sembuh dengan itu. Nah, tapi kalau misalkan yang sasetan, yang bubuk itu justru takutnya itu ada pengawetnya, ada kandungan obat-obatannya. Nah itu malah justru nanti akan menyebabkan penyakit ginjal, penyakit liver, penyakit jantung dan lain sebagainya. Itu Bapak ya bisa dipahami. Alhamdulillah. Silakan Jadi, monggo diterima dulu hadiah. Kalau jamu tradisional lebih baik buat sendiri. Foto dulu Bapak. Foto dulu. Oh belum? Belum, Pak. Jangan buru-buru Pak. Menghadap ke kamera. Ada kamera Bapak.
diterima hadiahnya berupa HP gitu ya. Iya, HP Samsul ya. HP Samsul edisi pertama. Baik. Biasa sekali, kayak makin kesini kok makin banyak yang nanya, dok, ini tadi saya divisi ini bilangan dokter, satu lagi pak, satu lagi. Tapi sedikit melenceng dari materi, tidak apa-apa ya dok. Ya. Jadi beliau bertanya tentang kencing manis dok. Jadi orang lain ceritanya penderita kencing manis. Nomor antrian Apakah anaknya ini berpotensi atau beresiko juga? Kalau misalnya iya, setelah berapa tahun kira-kira pertanyaannya? Terima kasih. Jadi pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Apabila orang tua kita kena kencing manis, apakah kita akan kena kencing manis juga? Nah, kencing manis itu ada dua macam. Ada banyak sebetulnya, tapi yang paling kita perlu tahu ada dua macam kencing manis. Kencing manis tipe 1 dan kencing manis tipe 2. Kalau misalkan kenanya itu kencing manis tipe 1, biasanya itu memang dia karena faktor keturunan ya. Karena faktor keturunan dan biasanya itu lebih berat karena harus pakai insulin terus gitu. Tapi yang paling banyak di Indonesia dan paling banyak di masyarakat sekitar kita adalah kencing manis tipe 2. Kencing manis tipe 2 ini adalah kencing manis yang diakibatkan oleh perilaku. Dari pola makan, gaya hidup itu penyebabnya. Kalau misalkan orang tua kita kencing manis, ada kemungkinan kita terkena kencing manis jika pola perilaku kita tidak bagus. Apabila dibandingkan dengan orang-orang yang orang tuanya tidak terkena kencing manis, maka orang yang bapak ibunya punya kencing manis itu lebih rentan terhadap dia itu terkena kencing manis. Tapi tidak pasti, tidak selalu. Jadi kalau bapak ibunya kencing manis, tidak selalu anaknya itu kencing manis. Kalau misalkan dia bisa menjaga pola hidupnya, misalkan makannya makanan yang bergizi baik ya, menghindari makanan yang berbahan pengawet, contohnya kayak soda ya, terus kemudian makanan mie instan, makanan just juice, sorry ya, itu ya, makanan-makanan yang berbahan pengawet itu lebih rentan terkena kencing manis dan penyakit ginjal. Gitu. Terutama soda itu sangat jahat sekali. Jadi pasien-pasien saya sebagian besar saya tanya yang punya kencing manis itu riwayatnya itu sering minum soda. Ya soda itu ya minuman soft drink ya. Yang asam gitu ya dok, rasanya di mulut itu gimana gitu ya? Ya soda itu bahkan menyebabkan kencing manis gitu. Umur itu tergantung dari pola makannya. Kalau misalkan pola makannya itu dari kecil sudah biasa dikasih Joshua, dari kecil sudah biasa diminumi soda gembira, nah itu ya nggak sampai umur 20 tahun bisa kena kencing manis ya. Umur 30 tahun sudah kena kencing manis bisa gitu. Kalau misalkan makanannya dari kecil juga tidak terjaga. Kalau misalkan dari kecil makanannya sehat, sayur, ya, buah, terus kemudian tidak pernah makanan yang berbahan pengawet, olahraganya rutin, maka walaupun bapak ibunya kencing manis, dia tidak menderita kencing. Insya Allah sehat. Insya Allah sehat. Ya, itu ya bapak ya. Oh, Ya. Ya. Oh ya. Pada prinsipnya orang yang terkena kencing manis itu memang mengurangi manis ya, manis. Kalau bisa nggak makan manis sama sekali kalau bisa. Tapi kalau dilarang semua kan kita terus makan apa gitu ya. Nah ya nggak apa-apa boleh, tapi porsinya dibatasi. Jadi keliru ya, banyak yang ketika periksa itu terus bilang saya nggak boleh makan apa, saya boleh makan apa. Nah, kok tak boleh makan ria, tak boleh makan gulingan, tak boleh makan gedung, tak boleh makan bulan, waduh, kurang gizi. Nggak makan semua nanti ya kurang gizi ya. Orang kencing manis itu makannya prinsipnya dua. Yang pertama adalah tepat waktu, yang kedua tepat dosis. Artinya tepat waktu apa? Tepat waktu yang makannya misalkan sehari 3 kali, yang tepat waktu sehari 3 kali. Bukan misalkan makan jam 7, jam 12, jam 5. Nanti jam 10 mau lapar lagi kemudian makan lagi. Itu namanya bukan tepat waktu. Ya, jadi makannya itu pada saatnya makan baru makan.
Kalau misalkan di tengah-tengah lapar bagaimana? Ya kalau bisa ditahan atau makan snack. Buah boleh dong. Buah boleh. Kebanyakan orang yang kencing manis itu kencing manisnya tidak terkontrol karena ngemil. Jadi ngemil atau makannya itu bukan tepat waktu. Artinya dia kan harusnya makan jam 7, jam 12 misalnya. Dari jam 8, jam 9, jam 10 dia ngemil terus. Nah, itu yang menyebabkan dia gula darahnya tidak terkontrol. Ya, yang pertama tepat waktu. Yang kedua tepat dosis. Artinya tepat dosis apa? Ya dosisnya harus tepat. Misalkan biasanya orang normal makan 1 piring, itu makannya dikurangi jadi setengah piring. Ya, tidak boleh berlebihan. Jadi itu prinsipnya dua ya, tepat waktu, tepat dosis. Artinya kalau misalkan kita makan nasi separuh sama minum teh manis misalkan boleh apa enggak? Ya boleh-boleh saja. Asalkan gulanya biasanya satu sendok itu nanti dikurangi jadi setengah sendok. Jadi boleh. Mau pakai insulin atau mau pakai obat-obatan tetap boleh makan yang manis-manis, tapi jumlahnya terbatas. Kalau bisa jangan makan yang manis-manis. Ya sama semuanya pada prinsipnya mau makan apa saja, nasi putih, nasi kuning, nasi jagung ya, itu semuanya porsinya harus dibatasi. Artinya itu tadi ya, tepat dosisnya itu harus dibatasi. Supaya tahu dosisnya bagaimana nanti bisa kontrol konsultasi ke gizi ya. Di sini nanti ada ahli gizi itu nanti bisa ketahuan kira-kira dosisnya seberapa. Yang paling mudah adalah dilihat dari kepala tangan. Kepala tangan sampai itu seberapa yang nasinya maksimal segini. Nomor antrian A. Jadi bukan berarti ngambil nasinya pakai tangan gitu ya dok? Bukan. Iya, baik. Ya, yang penting tepat waktu, tepat dosis ya. Jangan makan waktu tertentu. Misalkan malam hari lapar, jam 10 malam mau lapar ya, atau beli mie goreng. Itu ya artinya kan tidak tepat waktu. Atau nasi goreng begitu. Yang kedua tepat dosis ya. Makan apa aja boleh tapi porsinya terbatas. Ya, jadi intinya harus minta modifikasi gitu ya dok ya. Modifikasi gitu ya bu ya, bisa diterima. Alhamdulillah luar biasa sekali pertanyaan hari ini dokter Roni. Chef Roni makin kesini makin luar biasa pertanyaan. Baik, karena ini waktunya sudah siap, ibu. Jadi, baik, karena ini waktunya sudah siap, dokter Sharon itu juga harus melanjutkan aktivitasnya untuk pelayanan. Tapi sebelum kita tutup hari ini ada sedikit jackpot, ya, jackpot bagi berapa orang bu? 2 orang yang beruntung. Silahkan yang akan disampaikan langsung oleh ibu kepala bidang pelayanan. Loket 3. Ya, Bapak Ibu sekalian, Nomor antrian A. tadi sudah banyak ilmu yang diberikan ya oleh Dr. Roni terkait dengan hepatitis ya. Tadi macamnya apa saja, komplikasinya apa saja, penyebabnya apa saja, sudah tahu ya. Sekarang coba saya tanyakan, saya punya hadiah nih yang bisa menjawab. Kira-kira pencegahannya hepatitis ini apa saja? Tadi yang sudah disampaikan, yang bisa tunjuk jari. Ke depan dulu untuk mencegah dia tidak kena hepatitis. Ayo, Najul. Ya. Maju Pak. Nomor antrian A 82. Silakan menuju loket 2. Jaga pola hidup. Nomor antrian A 83. Silakan menuju loket 3. Nomor antrian A 83. Silakan menuju loket 3. Satu lagi, siapa yang bisa memberikan kesan ya selama mendapat pelayanan di rumah sakit Abdul Rahim? Bagaimana kesan yang bisa silakan ya Bapak. Iya, selamat. Ya, terima kasih.
Untuk kesan dan pesannya di rumah sakit Abdurrahim itu adalah sakit yang berkah berbeda dari rumah sakit yang lain karena negeri. Seperti itu. Untuk pesannya pelayanan yang sekiranya dapat merugikan pasien seperti di tempat menunggu obat yang tidak terlalu lama, minta tolong untuk dievaluasi lagi. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Pak masukannya juga penilaian yang terkait dengan pelayanan. Oh iya, silakan. Ini Pak. Ya, mari. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Atas waktunya, terima kasih juga Bu Kabit atas surprise jackpotnya. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Baik, apa yang kita berikan pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Silakan Kurang menuju lebihnya kami mohon maaf. loket Insya Allah kita 3. akan ketemu lagi di kegiatan edukasi Nomor selanjutnya. antrian Terima kasih. Sampai A. jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Silakan menuju loket 3.